Halo teman-teman, ini ada koleksi saya ya, koleksi saya tuh. Ini masih banyak di kamar. Di kamar tempat tidurnya aku itu ininya banyak. Ini masih ada lagi yang model lain. Ini juga banyak di kamar ya. Tuh. Kalau ini plaster, plaster ini dari rumah sakit ini ya, rumah sakit, lupa saya ini Harapan Anda apa Elizabeth ya, Elizabeth, rumah sakit Elizabeth Semarang, saya lupa ini ya. Apa ini dari rumah sakit Islam ya, Harapan Anda itu saya lupa ini dari rumah sakit ini. Oh, dari rumah sakit Harapan Anda, waktu saya lagi eh, jagain mamanya Pak Kiki, bosnya eh, apa pijat pijat jari jemari Tegal, yang punya eh, apa itu yang punya jari jemari, miliknya Pak Kiki Setiawan, Asem 3 Tegal ya, Asem 3 Tegal Barat ya, itu Pak Kiki Setiawan, anaknya Oma Juniati Lawu. Nama mamanya udah meninggal di rumah sakit Harapan Anda, di ruang isolasi ya. Ini aku dikasih sama bidannya itu, perawat di situ. Kalau ini aku beli sendiri nih di Indomaret ya, ini lem. Nah, jadi aku itu obatnya aku banyak, satu tas besar itu isinya obat itu, vitamin herbal, obat sakit perut, obat sakit mata, obat sakit kepala, obat pegel-pegel linu, macam-macam. Disitulah ada semua di situ kayak gitu. Jadi ada dalam kamar itu masih ada, itu banyak sekali. Jadi bukan saya minum tiap hari obat-obatan aku itu, cuman aku nyetok, takut tiba-tiba aku jatuh sakit, aku nggak bisa keluar rumah, aku nggak usah repot-repot dan pusing-pusing harus mencari apotik, mencari toko-toko Indomaret, Alfamart dan lain-lain sebagainya, atau pas sakit tengah malam, pas mati lampu atau nggak ada yang ngebantuin saya, tapi saya nggak pusing, saya tinggal ngambil dalam tas itu kayak gitu. Vitamin aku itu banyak, vitamin A, B, C, D3, sama vitamin Enerpon C kayak gitulah. Itu kayak ini patigon kayak gini. Aku itu harus jaga kesehatannya aku, karena aku itu orangnya kerja cari uang buat keluarga, buat dibawa pulang ke rumah. Jadi aku nyari itu bukan untuk saya sendiri, untuk keluarga saya kayak gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa jadi orang yang berguna buat keluarga saya, seperti itu. Jadi saya itu sangat berfokus pada kesehatan saya gitu. Jadi obat-obatan saya nggak boleh putus kayak gitu ya. Jadi saya itu harus siaga terus, kecuali pas obat saya habis saya nggak bisa keluar, nah di situ saya pusing gitu. Tapi kalau pas saya bisa keluar, ada waktu saya bisa keluar, saya bisa pergi beli obat-obatan, itu saya nyetok sekaligus banyak kayak gitu. Jadi saya pas lagi sakit itu ya, dalam jangka waktu lama itu saya nggak mikir obat-obatan itu ini kayak gitu. Jadi adalah kayak gitu obat-obatan kayak gitu nih, yang kayak gini nih harus ada ini ya, nih kayak gini harus ada batuknya juga ya. Jadi kita itu harus ini siap siaga. Ini masa-masa corona, covidan ya.
Jadi kita itu harus siaga, jaga kesehatannya kita ya. Karena kalau kita jatuh sakit, ya kita nggak mau siap-siap sama obat. Tapi kalau kita jatuh sakit dibawa ke rumah sakit, biayanya itu lebih besar lagi ya. Kita tahu kan rumah sakit zaman sekarang ini ya, kayak gitu aturannya sangat banyak. Masuk rumah sakit nggak bisa langsung rumah sakit, kita dites COVID dulu. Nah kayak gitu. Kalau kita COVID kita dipersulit lagi, harus diisolasi dulu. Ya sendirian kita di sana, apalagi kayak kita jauh dari keluarga, nggak ada yang jenguk, nggak ada yang niliki. Wah, pas lagi nggak ada duit ya, buat beli kuota, buat menghubungi pihak rumah sakit keluarga juga nggak ada, kan repot gitu loh. Jadi lebih baik kita siaga obat. Ya, aku tuh dari dulu selalu siaga obat karena mama saya selalu menyarankan kita beli obat-obatan itu, persiapan di rumah itu bukan berarti kita menginginkan kita sakit, kita berharap kita jatuh sakit. Kita beli obat itu tidak salah itu. Itu kata mama saya. Kita siaga, mana tahu kita dalam keadaan sendiri tiba-tiba kita mulas sakit perut tengah malam. Gak mungkin apotek itu buka 2 kali 24 jam, tidak semua seperti itu. Kita jauh dari rumah sakit, warung, toko, Alfamart, Indomaret itu tutup kayak gitu. Kok sudah larut malam itu tutup, ya kita sakit ya, nunggu pagi itu sangat lama sekali kayak gitu. Ya mending kalau kita ada obat di rumah, kita minum obat, besok pagi udah segar kembali kayak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan kita kayak gitu. Jangan sampai kita itu masuk rumah sakit kayak gitu. Karena ujung-ujungnya kita nggak mau mempersiapkan obat di rumah. Kalau sudah jatuh sakit ya pasti lebih banyak lagi. Kalau di rumah sakit itu dikasih obat itu, satu nebusnya mahal, kedua belum tentu juga sembuh kayak gitu. Bolak-balik kita ke sana kayak gitu. Lagi pula sekali kita minum obat, kalau dari rumah sakit itu sampai 4-5 macam, sampai 6 macam, 7 macam itu jenis obat untuk satu kali kita minum gitu loh. Kan ada yang namanya 1 kali 1 kayak gitu, ada yang 2 kali 1, 3 kali 1, 3 kali 2 kayak gitu, ada yang 3 kali 3, itu macam-macam. Nah disitulah lebih banyak lagi minum obatnya. Lebih baik kita sebelum masuk ke sana ya kita harus wanti-wanti jaga kesehatan kayak gitu. Kalau kita batuk pilek ya cepatlah kita minum kayak obat-obat yang seperti ini kayak gitu. Kita kalau beli obat itu cari yang ada rasa, ini kan rasa nih, cari yang rasa mentol atau rasa mint, karena nanti kalau kita batuk-batuk, tenggorokan kita itu gatal, itu dia cepat lega tenggorokannya kita. Gitu aja. Itu ya teman-teman. Jadi jangan takut untuk menyetok obat di rumah ya. Apalagi kita kerja sebagai kepala keluarga, atau kita yang istilahnya tulang punggung lah untuk keluarga. Jadi kita harus pinter-pinter kita untuk menjaga kesehatan. Kalau saya itu kalau sudah capek banget itu mau pergi kencing ke kamar mandi aja malas segitu, udah capek banget. Jadi saya selalu minum Patigon. Patigon ini banyak macamnya. Yang penting tulisannya Patigon gitu. Obat ini bukan obat ini ya. Ini vitamin. Vitamin ini kan kita dalam jangka waktu kurang lebih 5 menit lah, itu kita tenaga kita udah pulih kembali kayak gitu. Aku minum itu jarang minum ini. Aku nggak tiap hari minumnya. Kalau aku udah aku mulai ngerasa kayak capek kayak gitu, mau ngapa-ngapain malas, aku langsung minum 1 biji aja. Itu udah bikin saya itu segar kembali seperti itu. Ya, jadi ini yang membantu saya juga kayak gitu. Sampai sekarang saya bisa bertahan kerja gitu, cari uang ya, biar bisa nabung lah, walaupun sedikit-sedikit lah. Kalau bisa banyak ya alhamdulillah ya, amin aja deh kayak gitu. Jadi saya itu harus ada juga yang namanya sangobion. Kalau kita kurang tidur, kurang istirahat, kita harus minum sangobion. Selain kita minum sangobion, usahakan untuk tidur yang cukup
tinggalkan HP, jauhkan dari TV, jauhkan dari teman, masuk kamar tidur, maka badan kita akan pulih kembali. Apalagi kita nanti beberapa menit lagi, beberapa jam lagi kita minum ini, wah segar banget badannya kita itu ya. Begitu ya teman-teman, saya sekedar kasih info, mudah-mudahan semua ini juga bisa membantu dan bermanfaat juga buat teman-teman lain yang pekerja keras, pejuang receh ya, kayak di YouTube gitu, pejuang receh gitu katanya, jadi tulang punggung keluarga gitu, siapa